Halo pemirsa Kabar Online, saya Rini Marestiani. Saat ini saya tengah bersama Bupati Konawe Utara. Siapa lagi kalau bukan the one and only, Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Ya, beliau saat ini sudah hadir nih menemani saya untuk berbincang langsung mengenai Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan keanekaragaman alamnya. Terdapat hutan hujan tropis alami dan sungai-sungai yang mengalir melalui lereng-lereng hijau. Bukan hanya keindahan alam dan budaya saja nih yang menakjubkan, Konawe Utara juga memiliki potensi pariwisata dan juga sektor ekonomi yang sangat menjanjikan. Kira-kira seperti apa sih Kabupaten Konawe Utara itu sendiri? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kupas tuntas dalam Kabar Online. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali, bahagia sekali rasanya bisa diundang untuk bisa masuk ke acara jadikan di TV One ini. Iya, sangat semangat sekali nih Bapak Ruksamin hari ini. Pak nih, saya sangat berterima kasih banyak. Saat ini saya sudah mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak. Terutama kita akan eksplor nih Pak lebih dalam lagi mengenai Kabupaten Konawe Utara itu sendiri. Nah, ini kan Konawe Utara nih Pak, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol Indonesia bagian timur itu memang nggak akan ada habisnya ya Pak, tentunya ya Pak ya, terutama dari Kabupaten Konawe Utara itu sendiri. Nah, kalau misalnya bisa dijelaskan nih Pak secara singkat, kalau misalnya kita googling wisata yang terkenal gitu di Kabupaten Konawe Utara, nomor pertama Pulau Labengki gitu Pak ya. Selain Pulau Labengki juga kan pasti ada kulinernya nih Pak yang menarik banget nih dari kabupaten tersebut. Bisa dijelasin nggak Pak kira-kira pariwisatanya apa aja nih Pak yang terkenal dan juga kulinernya? Terima kasih. Jadi mungkin orang bertanya, mana sih Konawe Utara ya? Di Konawe Utara itu terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau dari Jakarta kita harus terbang kurang lebih 2,5 jam, mendaratnya di Kendari. Dari Kendari yang kemudian kita menuju Konawe Utara kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Insya Allah sudah akan berada di wilayah Konawe Utara. Intinya kita mengarah ke utara, dia berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Nah, untuk berbicara masalah pembangunan Konawe Utara, kita baru kurang lebih 16 tahun, 6 bulan 30 hari. Artinya tepatnya 2 Januari 2007, yang kemudian kami coba untuk mengejar ketertinggalan apa semua, apa yang kita lakukan di sana, bukan hanya membangun manusianya, bukan hanya membangun infrastrukturnya, tak terkecuali juga bagaimana kita kelola khususnya pariwisata. Nah, pariwisata di Konawe Utara itu kalau dalam penetapannya kita ada 6 wilayah besar. Tapi saat sekarang ini kita konsen dulu di 3, namanya segitiga berlian, yaitu ada di Pulau Labengki. Jadi kalau teman-teman sering, ayo ke kayak Raja Ampat gitu, dah Konawe Utara aja, dekat-dekat di sana, nggak usah terlalu jauh. Sama indahnya juga bagus. Kurang lebih. Kita punya ada 22 spot untuk diving, untuk snorkeling, apa semua, banyak lah spot kita yang disuguhkan apa semua, dan ini masih sangat alami, luar biasa. Kemudian kita ada wisata pasir panjang di Pantai Taipa, ada air panas Wawalesea, itu sangat luar biasa, murni alami, dan ada yang sampai 60 bahkan hampir 70 derajat Celcius panasnya. Ini sangat luar biasa. Ini sementara juga kita terus kembangkan, kita giatkan bagaimana supaya betul-betul kunjungan wisata di Konawe Utara bisa hadir. Jadi di sana juga kita sudah ada tetapkan 1 desa wisata, itu bergerak khusus di bidang kuliner. UMKM-nya ya Pak? UMKM-nya, jadi di Ulu Sawah itu sendiri, jadi UMKM-nya kita ada makanan sinonggi, sama juga dengan sinole, apa semua yang terbuat dari sagu, dengan kuah ikan. Dan ikannya masih segar loh, baru sekali mati. Oke Pak.
Nah, Bapak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, di sini kan Bapak seorang bupati ya Pak ya, dan pastinya Bapak juga memiliki program kerja yang sudah direncanakan gitu. Iya. Nah, untuk melancarkan program kerja ini, ternyata ini Bapak antara pemerintah Konawe Utara bekerja sama dengan TV One gitu. Iya. Sebenarnya nih Pak, kalau boleh di-spill dikit mungkin Pak, apa sih Pak tujuan antara kerjasama publikasi ini, terutama dalam periode 2023 hingga 2024 Pak? Sudah begitu banyak apa yang sudah kita kerjakan. Harapan kita sampai dengan luar biasa, keinginan kita bahwa apa yang kita inginkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita, itu betul-betul maksimal. Tapi setelah kita lakukan dengan berbagai tahapan, prosesnya apa semua, rupanya kita kayak seperti orang tua kita bilang dulu, kayak katak dalam tempurung. Kita menganggap besar tapi besar sendiri di sana. Nah, pinginnya kita tadi, contohnya kayak pariwisata tadi. Kita bangun pariwisatanya, kayak Labengki. Orang bertanya di mana Labengki? Iya, betul. Nah, dengan TV One mendunia, insya Allah akan lebih luar biasa, menggelegar itu. Jadi memang tujuannya itu adalah ingin eksplor ke dari Kabupaten Konawe Utara itu sendiri ya Pak? Ya, supaya betul-betul bisa dikenal di dunia luar, bukan hanya di Indonesia itu sendiri, tetapi dan bukan hanya dalam bentuk penyiarannya, bahkan di sini kita akan membentuk sebuah jejaring yang bisa membantu, yang bisa orang melihat dan bisa saja untuk melakukan investasi di Kabupaten Konawe Utara seperti itu. Nah, kalau tadi kan mengenai dari sisi media partnernya ya Pak ya, dengan TV One gitu, pasti kan sebelum ke media partner di sini kan Bapak membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat Konawe Utara itu sendiri gitu ya Pak ya. Nah, untuk mempromosikan nih Pak, program kerja unggulan dari masyarakat itu sendiri seperti apa sih Pak langkahnya? Yang pertama, bahwa program-program yang kita rencanakan betul-betul dipahami sampai kepada masyarakat bahwa tujuannya itu adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat kita. Contohnya, kita hadirkan salah satu program untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kemudian kita siapkan satu program kegiatan yang namanya pemberian beasiswa bagi mereka. Coba bayangkan, kita dulu waktu kuliah harus jadi tukang pikul, harus jadi lover koran, sales, apa semua. Itu semua bukan tidak cukup, ada. Tapi karena begitu susahnya pendidikan ini, nah di mana di Undang-Undang Dasar 1945 di situ dikatakan bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah keinginan kita, bagaimana saya implementasikan di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, betul-betul cukuplah kita mungkin yang dulu yang merasakan begitu susahnya mencari pendidikan di negeri orang, di seberang lautan apa semua. Nah, hari ini ketika saya jadi bupati, mereka tidak boleh lagi ada yang jual sapi, nggak boleh lagi ada yang jual perahu, nggak boleh lagi ada yang jual kebun, apalagi kadang-kala digadaikan rumah hanya untuk kasih kuliah anaknya. Nah, ini juga kita sosialisasikan, walaupun program itu sebaik mungkin, tapi kan kadang-kala pasti ada saja sembatan-sembatan kecil. Betul, Pak, ada hambatan-hambatan kecil. Nah, butuh kesadaran masyarakat, kita sosialisasikan bahwa dari program-program yang begitu maksimal kita siapkan, pasti ada hambatan-hambatan kecil. Nah, disinilah kita butuhkan bagaimana mensosialisasikan itu sendiri. Insya Allah melalui TV One, kita akan bekerja sama dengan baik. TV One akan mengantarkan bahwa dari Konawe Utara untuk Indonesia. Iya, pasti Pak bisa. Pak, tadi kan kalau misalnya itu berbicara tentang pendidikannya Pak ya, terutama di sini Bapak ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dari anak-anak yang ada di Kabupaten Konawe Utara itu sendiri gitu ya Pak ya. Ini kan pasti akan ada hambatannya gitu Pak. Untuk mengatasinya gimana nih Pak caranya? Yang pertama itu bagaimana kita mensosialisasikan dalam bahasa sehari-harinya silaturahminya. Jadi betul-betul program ini harus sampai kepada masyarakat, kemudian mereka memahami bahwa ini adalah program yang disiapkan oleh pemerintah dan ini untuk kesejahteraan rakyat kita. Dan setelah itu yang kemudian bagaimana pelaksanaannya, kita libatkan mereka, pengawasannya seperti apa, dan ya kita melibatkan pihak-pihak eksternal, dalam artian misalnya katakanlah pihak ketiga tadi, misalnya TV One, apa semua yang kemudian kita bekerja sama, itu dalam artian untuk menyampaikan, mempublikasikan bahwa apa program-program yang sudah kita laksanakan. Karena apa?
banyak program yang sudah begitu bagus, tapi karena tidak tersosialisasikan dengan baik, maka dianggap itu adalah kegiatan yang sangat mubazir. Ya, oke. Nah Pak, sebentar lagi kan Indonesia akan merayakan ulang tahunnya ya Pak ya, ke-78 gitu. Nah lalu nih Pak, kembali ke kerjasamanya dengan TV One. Nah bisa dijelaskan Pak bagaimana proses terbentuknya kerjasama antara TV One dan pemerintah Konawe Utara itu sendiri Pak? Jadi perlu kami sampaikan bahwa upacara sebelumnya kita sering upacara di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini setiap tanggal 17 itu setiap pelaksananya pasti di halaman kantor Bupati. Nah untuk kali ini kami coba format rubah. Kita berada di salah satu tempat wisata yaitu di Pantai Taipa. Pantai Taipa, kita akan upacara di sana dan bagaimana kita untuk melahirkan kembali. Bagaimana untuk kita menggugah kembali anak-anak muda kita yang mohon maaf di era milenial ini, di era katakanlah revolusi industri 4.0 seperti itu yang sudah tiada batas, bisa jadi jangan sampai Pancasila dia sudah lupa. Nah, untuk menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri, kita ada cara tambahan satu, yaitu kita akan membentangkan bendera merah putih di sepanjang Pantai Taipa tadi, yang insya Allah panjangnya sekitar 7,8 km. Itu pesertanya nanti benderanya sekitar 5.200 sudah kita hitung, karena panjang bendera, setiap bendera 1,5 meter kali 1 meter. Kemudian yang kedua akan melibatkan personil kurang lebih 5.200 juga sepanjang pantai itu. Jadi ada beberapa hal yang kita inginkan. Selain bahwa 17 Agustus itu kita akan berupacara memperingati detik-detik proklamasi itu sendiri. Yang kedua, dengan kerjasamanya dengan TV One ini, bahwa tempat kita upacara itu bukan tempat biasa, itu adalah tempat wisata. Dengan sendirinya pasti akan tereksplor seperti itu. Kemudian ada pesan, nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri, nilai-nilai keindonesiaan yang kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita, khususnya Gen Z yang ada di Konawe Utara. Mereka pasti akan dengan bangga di tempat wisata membentangkan bendera. Jadi berapa pesan yang luar biasa, dan saya sangat berterima kasih. Acara ini saya yakin bukan hanya rekor muri yang bisa kita dapatkan, tetapi insya Allah pariwisata kita akan jauh lebih meningkat nanti pengunjungnya. Masyarakat bisa akan lebih sejahtera dengan pendekatan pariwisata, padahal momennya melalui 17 Agustus itu sendiri dengan bantuan yang sangat luar biasa dari TV One itu sendiri, luar biasa. Nah Pak, sebelum dilakukan pembentangan bendera merah putih gitu Pak ya, sepanjang 7,8 km di sepanjang tepi pantai dan mencatat rekor muri, ini kan pasti ada prosesnya gitu Pak, di balik itu semua gitu. Dan pasti akan ada rencananya ini Pak, rencana konkret. Bagaimana sih Pak proses di belakangnya dan rencana konkretnya ya Pak yang Bapak telah lakukan? Jadi kita tracking dulu tempatnya. Semua wilayahnya kita pastikan bahwa yang tempat pelaksanaannya sepanjang 78 km itu betul-betul layak untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, karena ini pinggir pantai, pasti ada pasang, ada surut. Jadi kita sudah perkirakan, kita sudah hitung, kita ambil datanya pada tanggal 17 Agustus nanti itu posisinya pasang atau surut. Nah, kan ini pinggir pantai. Nah, kalau misalnya pas data kita sudah ada, air itu pada posisi surut akan beranjak naik pada jam kurang lebih 11 itu sendiri. Nah, posisi kita harus ada di mana? Dan kemudian kita sudah bagi 4 lokasi. 4 lokasi itu dari sepanjang Pantai Taipa itu sendiri kita bagi 4 lokasi. Di zona hijau siapa saja yang ada di situ. Kemudian di zona biru siapa saja, di zona merah siapa saja, di zona kuning siapa saja. Nanti masing-masing ada pimpinannya. Kemudian aba-abanya juga satu, apa semua, dengan teknologi yang ada sekarang kan gampang untuk kita kerahkan. Tapi yang jelasnya, satu kesyukuran saya bahwa mereka sangat senang, mereka sangat menantikan bahwa di tempat wisata mereka akan katakan bahwa kami masih Indonesia seperti itu. Luar biasa sekali. Nah Pak, kalau ini masih berbicara tentang perayaan ulang tahun Indonesia ya Pak ya, pasti kan di sini partisipasi aktif dari masyarakat itu banyak sekali ya Pak di dalamnya gitu ya Pak. Nah Bapak pasti mempunyai pesan khusus nih Pak untuk masyarakat dari Kabupaten Konawe Utara itu sendiri. Kalau boleh di-spill nih Pak, apa sih Pak pesan khususnya gitu yang ingin disampaikan? Begitu banyak sebenarnya yang kita sampaikan, bahwa
di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, apalagi kita akan memasuki di tahun politik. Iya, betul. Boleh kita beda warna, Oke. boleh kita beda pilihan, tapi ingat, bendera kita hanya satu, merah putih. Merah putih. Kita tetap Indonesia, kita banggakan dengan yang luar biasa kekayaan ini. Mau bicara pariwisatanya, mau bicara potensi perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, sumber daya alam lainnya, apa semua, sangat luar biasa. Bukan orang lain yang akan datang membangun Indonesia, tapi kita inilah anak-anak muda yang ada saat sekarang ini, yang akan mengisi kemerdekaan ini, yang kemudian akan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Iya, betul. Apalagi ini dari masyarakat itu sendiri ya Pak, datangnya ya Pak, dari masyarakat daerah itu sendiri. Nah Pak, tentunya pembentangan bendera ini pasti mendapatkan kontribusi dari masyarakat Konawe Utara ya Pak ya. Nah lalu dalam hal ini bagaimana sih Bapak menilai kontribusi dari kegiatan HUT RI terhadap semangat kebangsaan dan persatuan? Itu pasti sangat positif dan akan nyata. Ini aja kita sengaja buka pendaftaran dan mereka berlomba-lomba masuk apa semua, minta difasilitasi. Saya dong ingin dong apa sih yang harus kita siapkan, seperti apa. Artinya apa? Dengan semangat kita membangun dengan berbagai profesi kita. Ada yang akademisi, ada yang masih mahasiswa, ada yang LSM, ada yang apalah macam-macam apa semua, ada yang kerja di mana. Ternyata kita hadir untuk memperingati detik proklamasi bahwa dengan begitu kayanya Indonesia, coba kita bayangkan kalau kita belum merdeka saat sekarang ini, kira-kira kita mau harus jadi apa? Iya, betul. Dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar, kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau kita belum merdeka. Kita nggak disuruh perang lagi, kita harus nggak tiarap lagi bawa bambu runcing apa saja, bawa senjata. Cukup kita hadir dengan membentangkan bendera, kemudian bahwa kita ini NKRI, hormat, luar biasa. Itu betul-betul Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Pak, tadi kan sudah dibuka pendaftarannya nih Pak ya. Itu kira-kira dibukanya dari bulan apa Pak? Dan sudah berapa banyak nih Pak kira-kira partisipasi yang sudah daftar gitu? Kurang lebih baru seminggu yang lalu kita sosialisasikan, kita sampaikan, dan alhamdulillah membludak sekarang. Oh, banyak banget ya Pak ya, karena antusiasmenya tinggi gitu ya sekali Pak. Gitu. Ya. Kalau semangat persatuan kita yang ada di daerah itu alhamdulillah masih sangat terpelihara. Ya kita satu kali kita tiup sumpritan, cepat. Oke nih, jadi ya pemirsa Setia TV One, kalau misalnya nih ada yang mau daftar nih ikut untuk partisipasi HUT RI yang ada di Kabupaten Konawe Utara, ini bisa akses kemana Pak untuk linknya Pak? Kita linknya ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Utara. Di sana nanti kita akan siapkan, kita berikan seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak. Pak, bukan hanya ngomongin soal sektor pariwisata, terutama Pulau Lebengki yang terkenal gitu ya Pak ya, di Kabupaten Konawe Utara. Ini sangat terkenal dengan nikelnya gitu Pak. Nah, dengan adanya industri ini, pasti kan ini akan menghidupkan potensi ekonomi di masyarakat sekitar gitu. Nah, bagaimana sih kiat Bapak melakukan hal tersebut, terutama di era kendaraan listrik saat ini Pak? Siap. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saya ingin sampaikan bahwa Sulawesi Tenggara itu bisa kita jadikan sebagai pusat energi dunia. Karena dengan berbagai sumber daya alam yang sudah disiapkan di sana, yang alhamdulillah kita mengikuti keinginan Bapak Jokowi yang kemarin kemudian menyampaikan bahwa stop untuk kita mengirim lagi nikel yang mentah, tapi sudah harus dalam bentuk hilirisasi pertambangan, kemudian diolah, dan alhamdulillah kesempatan itu saya manfaatkan. Sekarang kita sudah punya satu kawasan industri di sana, dan itu sudah diletakkan batu pertama oleh Bapak Wakil Presiden, dan ini juga sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Ini satu kesyukuran kita bahwa kalau selama ini kebanyakan dari Konawe Utara nikelnya kemudian dibawa keluar, baik di daerah tetangga maupun sebelumnya pernah kita ekspor apa semua. Dan sekarang ini dengan adanya kawasan industri, mudah-mudahan dari kawasan industri tersebut bisa mempercepat lagi. Di sana itu lengkap semua, sampai dengan pabrik untuk mobilnya pun, pabrik untuk nikelnya, pabrik untuk kacanya, pabrik untuk pokoknya lengkap semua di sana sudah dilengkapi seperti itu. Dan itu sangat kenapa sampai kita harus membuat kawasan industri sendiri, itu untuk bagaimana supaya lebih mempermudah. Jadi proses-proses perizinan nanti itu akan lebih cepat sekali. Tinggal berbicara dengan kawasan industri apa semua, itu semua sudah terpetakan seperti itu. Dan harapan kita dengan adanya ini, pasti anak-anak kita alhamdulillah akan terserap ketenaga kerjaannya,
mereka akan bisa lebih sejahtera apa semua. Kemudian termasuk seperti kendaraan listrik tadi. Yang pertama beli pakai mobil listrik itu untuk Bupati, alhamdulillah Konawe Utara. Oh. Ya karena saya mau pesan, Oke. Anda boleh bangga pakai mobil listrik, tapi nanti baterainya terbuat dari nikel, ada di Konawe Utara. Gitu. Nah Pak, terakhir nih Pak, boleh dong Pak ajak masyarakat Indonesia nih Pak, terutama anak-anak muda, Gen Z dan milenial untuk berkunjung ke Kabupaten Konawe Utara gitu Pak, silakan Pak. Makasih adik-adikku sekalian, kalian yang calon pemimpin masa depan. Luar biasa, teknologi ada dalam genggaman kalian. Share, buka Pulau Labengki atau Tanjung Taipa atau Air Panas Sulawesi. Dari Jakarta kurang lebih 2,5 jam. Anda akan mendarat di Kendari. Dari situ silakan pilih ke tempat di Konawe Utara, tempat berwisata. Di sana Anda akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang sangat luar biasa yang tidak ada di tempat yang lain, hanya ada di Konawe Utara. Terima kasih. Sekian pemirsa bincang-bincang kita hari ini bersama salah satu tokoh yang sangat inspiratif nih bagi kita semua, Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin. Jadi buat kalian yang ingin eksplor lebih dalam lagi mengenai Kabupaten Konawe Utara, yuk silakan kunjungi dan ajak teman-teman untuk menikmati keseruannya. Sekian, saya Rini Marestiani pamit dan Saya Pak Haji Ruksamin. sampai jumpa di kabar online selanjutnya.